Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi ya dengan kuliah Kristologi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Hari ini adalah pertemuan ke-14 ya. Betul ya? Absen dulu ya berarti ya. Febiola. Hairuniah. Hasanah. Mutia. Robiatul. Jauh amat sih di belakang. Udah kecil paling belakang. Orang mah kecil di depan ya. Dia nggak mau kok disuruh di depan. Kenapa? Kamera cuma. Oh. Husnul Khotimah. Amin. Mana? Oh. Wow, kameramen juga ikut amin loh. Minta mengaminkan. Rina? Hadir. Nurul? Hadir kok. Yasma? Fitria? Haulia? Hadir. Tanggal 24 6. Ini hari apa? Rebo ya? 24. Berarti full ini ya, 11 ya? Alhamdulillah kok. Saya balikin dulu. 14, berarti bentar lagi UAS dong? Hah? Juli. Agustus apa Juli? Agustus awal kok. Ada yang Juli, ada yang Agustus, yang mana? Agustus awal. Awal Agustus. Mazhab siapa? Loh, berarti yang ke-16 itu nanti UAS atau masih materi? 16 masih materi. 16 masih materi? Oh, oke. Murojaah kita. Review. Oke, berarti nanti di silabus juga saya tambahin lagi ada satu topik yang di Indonesia mungkin nggak terlalu ramai, tapi di luar negeri banyak yang membahas, yaitu tentang Islamic Dilemma. Pernah dengar? Nanti kita bahas ya. Dilema. Jadi orang di luar Islam menuduh di dalam Islam itu ada dilema. Nah, dilemanya apa nanti kita bahas. Yang hari ini kita bahas adalah menjawab tuduhan atau fitnah terhadap Islam. Ya. Kalau cuman kalian sebagai orang Islam dituduh, kalian menjawab hanya dari perspektifnya Islam, itu biasa, standar. Kalian harus bisa jawab. Tapi kalau kalian sudah belajar Kristologi, kalian tidak hanya nanti menjawab, tapi juga bisa counter attack. Tahu counter attack ya? Bicaranya kita juga bertanya langsung kepada mereka dengan topik yang sama dari kita mereka. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Oke, yang paling sering dituduhkan kepada Islam itu adalah tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang sering disebut sebagai istilah pedofil. Pernah dengar? Udah bisa jawab? Bisa jawab. Coba. Belajar dulu. Udah ada yang tahu jawabannya belum? Belum. Ada yang tahu nggak pedofil itu apa? Itu yang ini sama anak kecil. Enggak. Bapak suka anak. Ini sama. Nah, kita kalau bicara tuduhan Nabi kita pedofil, ada sebuah buku ya. Sebentar. Ini buku bagus banget nih. Ini buku karangan daripada Ustazah atau Umi Irena Handono. Ya, judulnya Nabi SAW bukan pedofili.
Jadi kita banyak belajar dari buku ini. Kalian boleh catat, nanti ada satu keterangan bahwa yang disebut dengan pedofil itu, kata pedofil sendiri itu baru adanya. Itu baru tahun 1886. Ya. Yang menciptakan itu seorang psikiater dari Wina. Wina bukan nama perempuan ya, nama di Eropa sana. Seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Kok Ebing ya, kayak orang Sunda ya? Richard von Krafft-Ebing. Ya, tahun 1886. Tolong dicatat, berarti itu kan baru abad 19. Sebelum itu ada nggak istilah pedofil? Nggak ada. Ya. Pedofil itu di sini definisinya disebut sebagai ketertarikan seksual kepada anak-anak, baik anak laki-laki atau perempuan, ataupun keduanya, yang prapubertas, awal pubertas, atau pubertas. Berdasarkan kriteria ini, seseorang berusia 16 tahun atau lebih memenuhi definisi ini jika mereka memiliki ketertarikan seksual yang menetap atau dominan untuk anak prapubertas setidaknya 5 tahun lebih muda dari mereka. Ya. Pada tahun 1968, pedofili ini dimasukkan dalam kategori penyakit jiwa yang masuk dalam daftar DSM. DSM itu adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Okay. Terus ada ciri-cirinya. Nah, kita harus tahu nih ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya biasanya disebutkan di sini menurut Blanchard R. Cantor, JM. Ini apa nih? Ini seorang ilmuwan ya, peneliti menyebutkan ciri-ciri pedofil itu apa? Pertama, tingkat IQ-nya rendah. Kedua, memori atau ingatannya juga rendah. Ketiga, sebagian besar bertangan kidal. Keempat, bertubuh pendek. Kelima, besar kemungkinan sewaktu kecil pernah mengalami luka di kepala. Keenam, kadar white matter atau sumsum otaknya rendah. Ini banyak referensinya nih di sini di buku ini ya. Nah, kalau begitu sebelum kita jawab nih, kita tanya dulu Nabi kita Rasulullah SAW, ada nggak ciri-ciri yang disebutkan tadi? Ya. Kalau kita mau memahami ciri-ciri daripada Nabi, yang kita baca apa? Kan hadis yang sahih. Ya kan? Ada nggak ciri-ciri Nabi rendah diri dan kurang pergaulan? Enggak. Bahkan sebelum beliau menerima wahyu aja, beliau sudah disebut orang Al-Amin. Ada nggak hadis Nabi bertubuh pendek? Tidak. Kamu ada nggak hadis Rasulullah bertangan kidal? Bahkan mengajarkan makan pakai tangan kanan. Ada nggak hadis Rasulullah pernah mengalami luka di kepala saat masih kecil? Tidak. Ada nggak hadis Rasulullah kepintarannya atau memorinya rendah? Tidak. Nggak ada juga. Berarti dari ciri-ciri atau definisi yang tadi disebutkan, Nabi tidak masuk ke dalam ciri-ciri, ya ciri-ciri daripada orang yang disebut dengan pedofil, gitu. Oke. Nah, untuk menjawab tuduhan ini, mereka akan menggunakan memang hadis yang dianggap sahih di dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah dinikahi pada usia 6 tahun, berumah tangga pada usia 9 tahun. Saya atau kita yang sedang belajar kristologi, kita harus bisa menjawab dari dua sisi, ya. Dua sisi itu maksudnya apa? Dari kalangan ulama Islam sendiri, juga dari kalangan kitabnya orang Kristen sendiri yang menuduh, ya. Jadi ada dua pendekatan cara menjawabnya. Yang dari ulama Islam, nanti ini yang kedua nih. Yang pertama, saya ingin memberikan atau sharing kepada adik-adik semua di sini untuk menjawab dengan pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama, kita menggunakan pendekatan anggap saja yang di hadis Bukhari dan hadis Muslim itu betul. Ya, anggap saja betul. Berarti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun. Bagaimana cara kita menjawabnya? Pertama-tama, di dalam
tradisi yang namanya bangsa Semitik. Tahu nggak Semitik? Semitik itu bangsa-bangsa Yahudi, Aramaik, Arab. Ini disebut atau orang-orang Timur Tengah. Kenapa disebut Semitik? Karena ini yang dianggap sebagai keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sem. Dari Sem jadi Semitik gitu ya. Jadi bangsa-bangsa Timur Tengah yang berasal dari Sem. Di dalam tradisinya bangsa-bangsa ini memang yang namanya pernikahan dini itu bukan hal yang tabu gitu ya. Zaman dulu juga belum ada internet, belum ada karir, belum ada macam-macam ya. Apa namanya, terus kemudian juga tingkat usia manusia juga waktu itu masih sangat rendah. Terus kemudian kalau kita lihat daripada sosok ya orang-orang bangsa Semitik termasuk bangsa Arab. Seorang perempuan kalau disebut usia 9 tahun, menurut ilmu pengetahuan ya, bukan menurut kita nih, menurut ilmu pengetahuan, nanti kalian bisa cek, saya nanti bisa kasih referensinya. Bahwa menurut ilmu pengetahuan, perempuan yang punya ras Kaukasoid, tahu Kaukasoid? Orang-orang seperti orang-orang bule. Nah, orang Arab rasnya termasuk ras Kaukasoid atau sama dengan rasnya orang bule gitu sebenarnya. Ya. Kalau kita ras apa? Melayu. Suku itu mah. Kita orang Asia, kebanyakan orang Asia itu kita adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid dibandingkan ras Kaukasoid kelihatan dari ciri-ciri fisiknya. Fisiknya lebih besar yang Kaukasoid. Gitu ya. Menurut ilmu pengetahuan bahwa orang yang ras Kaukasoid, apalagi mereka tinggalnya di daerah yang temperaturnya panas dan dietnya atau makanannya kebanyakan daging, itu memang lebih cepat dewasa, lebih cepat besar gitu ya. Seorang perempuan ras Kaukasoid tinggal di daerah panas, dia makanannya banyak daging, dia lebih besar, lebih cepat dewasa gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan usia 9 tahun itu sudah datang bulan. Pernah dengar di Indonesia anak-anak perempuan usia 10 tahun sudah datang bulan? Ada? Padahal itu ras Mongoloid, bukan ras Kaukasoid. Apalagi yang ras Kaukasoid. Ya, pertama itu kita harus tahu. Yang kedua, berarti kalau kita anggap perempuan ras Kaukasoid usia 9 tahun di tempat yang panas, makannya banyak daging, dia lebih cepat dewasa, berarti dia sudah bisa reproduksi kan? Kalau sudah bisa reproduksi berarti sudah bisa dinikahi. Nah, karena ada kata-kata dinikahi pada usia 6 tahun, orang di luar Islam yang menyerang itu kebanyakan berpikirnya bahwa menikah itu pasti ditiduri gitu. Ya, padahal bangsa Semitik yang tadi saya bilang, yang disebut dengan menikah itu tidak harus ditiduri. Jadi kalau dinikahi usia 6 tahun belum tentu dia ditiduri, karena ada narasi bahwa berumah tangganya usia 9 tahun. Dinikahi sama berumah tangga sesuatu yang mungkin mirip tapi belum tentu sama. Oke. Di bangsa Yahudi itu juga ada tradisi yang namanya tunangan. Ya. Tunangan istilahnya bisa sama dengan dinikahi, tapi belum tentu harus hidup bersama atau berumah tangga. Berumah tangga konotasinya sudah tinggal bersama, ditiduri. Tapi kalau dinikahi atau bertunangan belum tentu. Oke. Kalau dituduh bahwa Nabi menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun, terus kemudian disebut pedofil, mereka yang menuduh itu mencoba melakukan apa? Mereka melakukan membawa standar moral abad ke-19. Tadi kan adanya baru 1886 kan? Itu kan berarti merupakan standar moral abad 19 yang dibawa ke abad 7 gitu. Ya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Karena standar moral pada zamannya itu beda-beda gitu. Oke. Berikutnya, kalau mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pedofil, sebagai orang yang ciri-cirinya tadi dijelaskan, sedangkan Nabi tidak punya ciri-ciri itu, tapi karena pernikahan Nabi dengan Aisyah disebutkan dalam hadis yang sahih 6 tahun dan berumah tangga umur 9 tahun, kita balik tanya dulu nih ke yang nuduh.
Kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal atau tidak wajar, kita tanya, ada nggak musuh-musuh Nabi? Ya, musuh-musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi karena Nabi menikah anak kecil. Tidak. Pernah baca? Tidak ada. Pernah dengar. Musuh-musuh Nabi, ketika Nabi misalnya menerima wahyu, apa yang dilafazkan Nabi tentang wahyu itu, musuh-musuhnya akan mencoba melemahkan nggak? Ah, bohong itu. Ah, itu nggak bener. Ah, ini begini, ah, ini begini. Pokoknya semuanya negatif, ya kan? Tapi ketika Nabi menikah dengan Aisyah, ada nggak yang melecehkan, menghina, merendahkan, atau mencibir gitu? Ada nggak? Pernah dengar nggak, Pak, hadis begitu? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti buat masyarakat Arab pada saat itu, menikahi dengan seorang perempuan berusia 6 tahun, yang dalam arti hanya ditunangkan dulu, berumah tangganya nanti, kalau perempuan itu udah datang bulan, itu berarti sesuatu yang wajar. Gitu ya. Kecuali kalau ada musuhnya Nabi yang menghina Nabi, ah kamu nikah anak kecil nih, kamu berarti nggak sesuai dengan tradisi kita, itu boleh dijadikan argumen. Tapi kalau tidak ada, berarti kemungkinan besar pernikahan Nabi dengan Aisyah itu adalah sesuatu yang wajar buat masyarakat Arab pada zaman itu. Oke. Lagi pula pada saat Nabi menikahi Aisyah, Aisyah pada saat dinikahi sudah dijodohkan dengan orang lain belum? Sudah. Boleh cari namanya nanti ya di hadis. Berarti pada saat itu juga memang sudah sesuatu yang wajar. Nah, oke. Ketika Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun, kemudian berumah tangganya 9 tahun. Dari semua istri-istri Nabi yang gadis memang hanya Aisyah. Yang lain janda-janda, ya kan? Yang gadis hanya Aisyah. Apa kira-kira yang bisa kita lihat dari pernikahan Nabi dan Aisyah? Apakah pernikahan Nabi dan Aisyah itu adalah pernikahan yang menyedihkan atau yang bahagia? Bahagia. Lagi pula, ada nggak ciri-ciri pedofil menikahi korbannya? Tidak ada. Tidak ada pelaku pedofil yang menikahi korbannya. Betul kan? Kalau ini dinikahi, berarti itu kelakuan pedofil atau bukan? Bukan. Ya. Itu juga sebagai argumen kita bahwa pernikahan Nabi dengan Aisyah adalah pernikahan yang wajar, normal pada saat itu. Gitu. Oke? Karena kalau bilang pedofil, nggak ada pedofil menikahi korbannya. Dan pernikahan Nabi dengan Aisyah itu adalah pernikahan yang bahagia. Dari hadis-hadis yang kita baca, apa istilahnya? Kalau kita baca kita bisa ngiri gitu ya dengan pernikahan Nabi dan Aisyah gitu. Okay? Lagi pula yang disebut dengan Aisyah ini itu akhirnya bisa menjadi periwayat hadis kedua yang terbanyak. Ya, kedua loh, terbanyak loh. Jadi dari pernikahan Nabi dan Aisyah itu banyak hal-hal yang bisa diceritakan oleh Aisyah sebagai sebuah tuntunan dalam rumah tangga. Itu adalah salah satu hikmah. Oke, istri-istri Nabi juga ada hadis-hadis, tapi tidak sebanyak Aisyah. Okay. Terus, nah sekarang kita itu menjawab dari sisi dari sisi Islamnya atau dari sisi ilmu pengetahuan. Sekarang kita counter attack, kita cek kitab mereka. Kalian mungkin nanti bisa melihat ada kisah yang disebut dengan Ishak, ya. Ishak menikahi istrinya bernama Ribka. Ribka usianya berapa tahun? Ada yang tahu? Di kitabnya mereka mungkin tidak disebut ya berapa tahun. Tapi dari kitabnya Yahudi, saya tunjukkan, atau dari sini aja deh. Sebentar. Ribka, cari di Kejadian pasal 22, 23 lah. Cari ketika Ishak setelah tidak jadi disembelih oleh ayahnya. Setelah itu ada kabar berita Ribka lahir setelah tidak jadi disembelih. Ya, setelah itu baru nanti ada Kejadian 24. Itu baru ada kisah Ishak menikahi Ribka. Bentar ya.
25 ya, 24 terus 25 ya. 25 ayat 20 ya. Ya, tapi di situ Ishaknya lagi berumur 40 tahun. Ya. Tradisinya Yahudi, Ishak ketika mau disembelih itu usianya 37 tahun. Berarti 3 tahun setelah insiden itu Ishak menikahi Ribka. Dan ketika Ishak tidak jadi disembelih dari kejadian berapa? Kejadian 22. Kejadian 22. Sebentar. 22. Nah, ayat 19 ya. Tolong ditampilkan. Nah, di situ kan tidak jadi disembelih, terus kemudian Abraham dan kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Setelah itu ada kabar nih. Setelah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak bagi Nahor, saudaramu, Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, Kemuel, ayah Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan perhatikan, Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah yang dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga yaitu Tebah, Gaham, Tahas, dan Maka. Jadi setelah insiden peristiwa mau penyembelihan itu terjadi, kemudian Abraham dan Ishak pulang ke Berseba, Ribka baru lahir. Ya. Ribka baru lahir, terus kemudian di kejadian berapa? 25. Nah, ini kan Ribka dipinang bagi Ishak. Di sini yang ayat 20. Mana? 25 20 kan? 25. Ini 24. Sorry. Berarti 25 20. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Saya ada sebuah kitabnya orang Yahudi, namanya The Chumash. The Chumash ini isinya hanya 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Chumash, CHUMASH. Ya, saya tampilkan fotonya. Sebentar. Tutup dulu toh. Nah, aduh, nggak gitu jelas ya. Tolong ditunjukin toh. Nah, ini nih, The Chumash. Saya nggak tahu bacanya Chumash atau Chumash nih. Ya, ini edisi Stone. Ini The Torah, Haftaros, and 5 Megillos with a commentary anthologized from the Rabbinic. Nah, di sini nanti kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 125. Nah, ini ya. Ini dari Genesis, berarti Kejadian 24 ayat ke ini yang udah ayat ke berapa nih? Sebentar. Itu yang 20-nya belum. Oke, yang ini dulu deh. Ini yang ayat dari 57 yang saya tandain merah nih. 58, 59. Rebecca, Rose Medan. Nah, ini ada keterangan dari rabi mereka nih. Ya, and her nurse, dan perawatnya atau pengasuhnya. According to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time, so that she would have needed someone to care for her. Ibn Ezra, however, comments that she was older, but it was customary for the nurse of a girl's infancy to remain with her as her servant throughout her life. Di sini rabi mereka bisa menafsirkan bahwa Rebecca atau Ribka usianya baru 3 tahun. 40 tahun tadi kan Ishaknya 40 tahun, Ribkanya 3 tahun. Ini dibawa pulang nih sama Ishak nih. Dibawa pulang nih. Kira-kira kita kalau mikir, apakah Ribka 3 tahun ditidurin? Tidak. Ya, artinya apa?
ini baru pertunangan gitu, ya. Begitu juga Aisyah ketika usia 6 tahun juga belum ditidurin, itu baru dinikahi, artinya di pertunangan gitu. Berumah tangganya usia 9 tahun. Diikat aja. Pertanyaan, ini yang namanya counter attack. Kalau mereka menuduh Nabi sebagai pedofil karena menikahi Aisyah 6 tahun, kita juga nanya balik. Kalau begitu, Ishak yang menikahi Rebeka 3 tahun, bisa nggak disebut pedofil? Mereka yang jawab, ya. Ya kalau mereka menuduh Nabi pedofil karena menikahi Aisyah 6 tahun, tanya Ishak yang menikahi Ribka pedofil bukan? Gitu. Itu counter attack kita. Ya, kalian harus catat nih. Yang gini-ginian nih. Nanti kalau perlu ini saya share nih ya fotonya. Sebentar. Ini kejadian 25 dari tafsir ayat yang ke-59. Ya, karena di sini ada kalimat ada pengasuhnya. Kalau kita baca di Bible mereka yang bahasa Indonesia 25 ayat 59. Ayat 20. Tunggu. Tadi berapa nih? Sorry. 24, sorry. 2459. Nah ini. Ya. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Lalu diceritakan hamba itu membawa Ribka berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang berjalan keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangan, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba, siapakah laki-laki itu yang berjalan pada arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan pada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dibuatkan setelah ibunya meninggal. Tafsirnya, Ribka usia 3 tahun. Orang Kristen akan bilang, enggak, Ribka itu udah ngambil air di sumur gitu, nggak mungkin usia 3 tahun. Ya tapi masih bawa pengasuh. Emang ada gadis yang udah gede bisa ambil air di sumur, butuh pengasuh gitu. Rabi mereka sendiri yang mengatakan bahwa Ribka usianya 3 tahun. Karena Ishak menikahi Ribka setelah dia menunggu 3 tahun. Kita tadi lihat di Kejadian pasal 22, kan Ribka lahirnya setelah Ishak tidak jadi disembelih, ya kan? Terus kemudian dia menunggu 3 tahun, saya fotokan ini ada satu halaman lagi nih. Pasal 25 ayat ke-20 nih. Sebentar ya. Saya tampilkan sebentar. Nah ini kita lihat, tolong tampilin toh. Ini yang Kejadian 25 ayat 20 ya. Isaac was 40 years old when he took Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean from Padan Aram, sister of Laban the Aramean, as a wife for himself. Tafsirnya, 40 years old, Isaac was 37 years old at the time of the Akedah. Artinya, Ishak berusia 37 tahun ketika peristiwa penyembelihan itu yang tidak jadi. When Rebecca was born, ketika Ribka lahir. He waited 3 years until she was physically capable of marriage. Dia menunggu 3 tahun sampai dia secara fisik mampu dalam pernikahan atau seder olam. Since he was 60 when Rebecca gave birth,
Rebecca was barren for 20 years. Karena ketika dia berusia 60 tahun, ketika Rebecca melahirkan, Rebecca mandul selama 20 tahun. Kalau Ishak menunggu Rebecca 3 tahun, berarti usianya Ribka ya 3 tahun ketika dinikahi. Tapi kita tidak boleh pikir kalau dinikahi 3 tahun terus langsung ditiduri. Bukan. Yang namanya dinikahi itu adalah ditunangkan gitu lah ya. Pertama, berarti kita tanya, bisa nggak Ishak disebut pedofil kalau menikahi Ribka yang usia 3 tahun? Oke. Yang kedua, tolong tutup. Kita di di Bible kita bisa baca, tutup dulu. Insiden yang namanya Raja Daud melihat perempuan istri orang lagi mandi, ngintip gitu ya. Terus kemudian perempuan itu ditiduri oleh Daud, belum dinikah itu ya, ditiduri oleh Daud. Perempuan itu adalah istri panglimanya Daud sendiri. Panglimanya itu namanya Uria. Ya. Kemudian setelah istrinya ditiduri, Daud mengatur supaya Uria itu ditaruh di perang tempat paling depan. Biar apa? Mati. Biar cepat mati. Gitu. Bener kejadian, mati di medan perang suaminya. Setelah suaminya mati, baru istrinya itu dinikahi oleh Daud. Usianya berapa Batseba itu? Bisa dihitung. Bisa dihitung dari usia kakeknya. Kakeknya namanya Ahitofel. Ahitofel ini penasehatnya Raja Daud sendiri. Nah, jadi ini cucunya penasehatnya ditiduri oleh Daud. Dizinahi berarti. Berzina kan berarti kan? Bagaimana cara menghitungnya? Sebentar. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan berapa usianya Ahitofel ketika meninggal. Ahitofel itu kakeknya Batseba ya. Sebentar. Nah, ini tolong tunjukin. Menurut tradisinya Yahudi, di Talmud menyatakan bahwa usianya Ahitofel pada saat kematiannya baru 33 tahun. Ya, Ahitofel baru 33 tahun ketika meninggal. Kalau menurut Kristen katanya usianya kurang lebih 31 tahun malah. Kita ambil aja yang lebih besar, yang lebih tinggi. 33 tahun meninggal. Usia 33 tahun meninggal sudah punya cucu. Kira-kira umur berapa cucunya ketika ditiduri oleh Daud? Kalau kakeknya aja baru usia 33 tahun. Ya. Nanti saya ada perhitungannya. Nah, ini. Ini adalah perhitungan berapa usianya Batseba ketika berzina dengan Daud. Nah, ini. Jadi kematian Daud dihitung 70 tahun. Usia Salomo kira-kira 20 tahun. Berarti 20 tambah 9, 29 tahun. Atau 20 tambah 11 kira-kira 31 tahun. Kematian Ahitofel, waktu Daud berusia 59 sampai 61. Ahitofel 39 tahun, usia Salomo 9 sampai 11, Batsebanya berarti kurang lebih 20 tahun. Kelahiran Salomo 48 sampai 52 tahun, usia Ahitofel 28 sampai 30, berarti Batseba 9 sampai 11 tahun. Pernikahan Daud dengan Batseba ketika Daud berusia 46 sampai 50, Ahitofelnya 26 sampai 28, berarti Batsebanya berapa? 7 sampai Baru 7 sampai 9 tahun. Bisa nggak kita sebut Raja Daud pedofil? Kalau berzina dengan perempuan usia 7 sampai 9 tahun. Ini ditiduri loh ya. Ditiduri loh, ini bukan dinikahi loh, bukan bertunangan loh. Oke, tutup toh. Jadi kalau begitu, kita sudah punya 2 poin tadi. Kalau mereka menuduh Nabi pedofil karena menikahi Aisyah 6 tahun,
Kita tanya, Ishak yang menikahi Ribka 3 tahun, pedofil bukan? Daud yang meniduri Betseba, istri orang, umur 7-9 tahun, pedofil bukan? Itu ya. Ini dari perjanjian lama nih. Kalian harus tahu nih, harus catat nih. Yang ketiga, di dalam Bible ada ayat begini. Perjanjian lama nih. Kejadian 31 ayat 35. Ini menceritakan tentang jarahan. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu, dan seterusnya. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Ini jarahan atau tawanan perang, ya, dari orang-orang Israel. Yang setengah menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, upetinya bagi Tuhan 72 ekor. Keledai 30.500 ekor, upeti bagi Tuhan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, upeti bagi Tuhan 32 orang. Upeti, yang dimaksud upetinya apa orang-orang? Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Buat Tuhan. Jadi upetinya buat Tuhan 32 orang. Oke, ini bukan maksudnya Tuhan yang turun terus meniduri orang-orang itu, bukan. Yang dimaksud dengan upeti di sini, perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki itu diberikan kepada imam besar mereka. Imam besarnya siapa di sini? Eleazar nih. Imam Eleazar. Ya. Jadi imamnya dapat upeti 32 orang atas nama Tuhan. Upeti itu sebenarnya buat Tuhan, tapi yang make Imam Eleazar. Yang make buat apa? Saya nggak bilang ditiduri, enggak. Tapi mereka pakai buat upacara mereka dan sebagainya. Tapi kira-kira ditiduri nggak? Ditiduri. Karena buat orang Yahudi, perempuan dari usia 3 tahun 1 hari itu sudah bisa ditiduri sebenarnya buat tradisi mereka. Kalau begini kita tanya, Tuhan yang minta upeti perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, yang usianya menurut tradisi Yahudi 3-11 tahun, Tuhannya pedofil bukan? Atau kalau mau dipakai Imam Eleazar, kita tanya Imam Eleazarnya pedofil bukan? Ya, udah 3 poin tadi kan? Sekarang kita cek lagi di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, di sini kan diceritakan bahwa Yesus lahir dari ibunya perawan suci Maria, yang akhirnya dinikahi oleh Yusuf, ya kan? Ini kan ketika Yusuf, seorang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya, yang ayat 18-nya, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ini baru pertunangan, Marianya sudah mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian kan Yusuf akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya. Ya kan? Menurut tradisinya Kristen sendiri, di luar daripada Bible, Yusuf usianya berapa? 90 tahun. Maria usianya berapa? Ada yang tahu? 12 tahun. 12 tahun sudah hamil. Bentar, saya ambilin bukunya. Belas tahun masih main ini Android. Oke. Ini ada buku namanya The Protevangelium of James, ya. Ini sebenarnya juga bisa dibilang gospel. Ini salah satu gospel yang tidak masuk ke dalam Bible-nya Kristen, yang tidak masuk dalam perjanjian barunya Kristen. Ya. Di dalam gospel ini diceritakan tentang Maria yang ditaruh di bait suci, Mary abides in the temple. Kemudian ada di sini, and when she was 12 years old, there was held a council of the priests, saying, behold, Mary has reached the age of 12 years, in the temple of the Lord.
Yang di manuskrip Syriak juga 12 tahun. Ada gospel lain yang menyebutkan 14 tahun. Ya. Jadi pada waktu Maria ditunangkan dengan Yusuf, ketika Maria sedang hamil, itu usianya antara 12 sampai 14 tahun. Yusufnya 90 tahun. Wow. Kalau mau lihat bisa, tapi sebentar. Usia sebentar ya nih. Ini websitenya ada nanti sebentar. Ini malah adanya di Catholic Encyclopedia. Bentar, saya bukakan. Nih di sini nih. Mary. Sorry. A year after his wife's death, as a priest announced through Judea that they wish to find the tribe of Judah, a respectable man to espouse Mary. Jadi ada seperti kayak semacam perkumpulan yang mereka ingin ada orang yang dari suku Yudea, seorang yang terhormat untuk menikahi Maria yang berumur 12 sampai 14 tahun usianya Maria. Yusuf atau Yosef, who was at the time 90 years old. 90 tahun. Kalau mereka menuduh Nabi kita pedofil dengan menikahi Aisyah yang usia 6 tahun, kita bertanya, bisa nggak disebut Yusuf ini yang usia 90 tahun menikahi Maria yang 12 tahun disebut pedofil? Bisa nggak? Bisa. Mereka yang jawab. Mereka yang jawab. Kita nggak usah jawab, kita cuma bertanya balik. Itu yang disebut dengan counter attack. Berarti apa artinya? Di agamanya mereka ada tradisi yang seperti ini, tapi mereka menuduh Nabi kita sebagai pedofil. Berarti mereka punya double standard namanya. Ya, standar ganda. Bukan standar ganda motor maksudnya. Ya. Artinya mereka di sini ternyata ada kasus-kasus yang seperti itu, tapi mereka menuduh kepada kita. Ya. Tutup toh. Sampai sini jelas ya? Ini adalah kita kalau menggunakan pendekatan anggap saja hadis Bukhari dan hadis Muslim betul. Ya, kita menjawab dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena di kitab mereka sendiri ternyata ada hal-hal yang sama. Pernikahan dini namanya. Oke. Dengan pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua menggunakan dari informasi dari ulama-ulama Islam. Menurut Ibnu Abbas, hadis yang di Bukhari yang menceritakan bahwa Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga 9 tahun, itu perawinya atau periwayatnya orang yang bernama Hisham. Ya. Hisham itu ketika meriwayatkan itu, dia sudah berada di Irak dan sudah berusia 70 tahun dan dianggap sudah pikun. Oke. Kemudian dilihat dari umurnya kakak perempuannya Aisyah yang bernama Asma. Asma itu 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Dan menurut Ibnu Katsir, Asma kakak perempuannya Aisyah itu meninggalnya tahun 73 Hijriyah pada usia 100 tahun. Kalau Asma meninggal usia 100 tahun pada tahun 73 Hijriah, berarti usianya Asma ketika hijrah tahun 1 Hijriah, usianya berapa? 100 kurang 73. Iya dong? Berapa? 27 tahun. Berarti pada saat hijrah tahun 1 Hijriah, Asma udah berusia 27 tahun. Kalau Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah, berarti Aisyah usia itu berapa? Ketika hijrah. 27 kurang 10. 17 tahun ketika hijrah. Di dalam hadis juga, Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah hijrah.
Berarti usianya Aisyah berapa? 19 tahun. Gitu ya. Ini dari apa namanya? Catatan daripada Ibnu Katsir bahwa Asma meninggalnya tahun 73 Hijriah pada usia 100 tahun. Nanti ceritanya mungkin ada sedikit berbeda, dia meninggal beberapa hari setelah anaknya meninggal, ada yang beberapa bulan dan sebagainya, itu masih sama dalam tahun yang sama gitu, tahun 73 Hijriah. Kemudian juga ada dari syarat orang-orang yang bisa ikut perang. Ya, orang ikut perang usia minimal berapa? 15 tahun. Aisyah pernah ikut perang nggak? Pernah. Berarti Aisyah usia sudah di atas 15 tahun. Gitu, ya. Yang paling simpel itu aja. Nanti ada lagi yang tentang turunnya Quran surat Al-Qamar, nanti ada lagi tentang bahwa Aisyah lahir ketika zaman masih jahiliyah. Kalau jahiliyah berarti sebelum hijrah, berarti Nabi 10 tahun di Mekah. Berarti Aisyah lahirnya sebelum itu gitu. Kalau lahirnya sebelum Nabi menerima wahyu, ketika hijrah berarti minimal Aisyah usia sudah di atas 10 tahun. Bukan 10 tahun. Di Mekah berapa? 13 tahun. Ya kan? 13 tahun masa pertama menerima wahyu kan di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berarti Aisyah ketika hijrah usianya kalau benar dia lahir pada zaman jahiliyah, berarti Aisyah usianya sudah di atas 13 tahun. Paham ya? Di sini ya. Ada yang mau bertanya? Sudah dicatat semua tadi ya poin-poinnya? Nanti saya bagi yang ini, yang bukti yang screenshot dari sini dan dari sini. Enak kan kalau menjawab pakai counter attack, enak kan? Bentar ya. Mana tadi ya? Mana sih tadi ini ya? Nanti dicoba lagi nggak? Ada pertanyaan? Enggak ada. Udah serang. Yang kita bantah ya. Ya, kalian harus bisa bertanya balik loh. Oke ya, saya rasa cukup ya. Jadi tentang tuduhan pedofil, kita bisa menjawab dengan dua pendekatan. Yang pertama dari sisi kitab mereka sendiri bagaimana, yang kedua dari sisi ulama Islam. Okay? Yang kedua tentang tuduhan terhadap atau mungkin bisa dikatakan pelintiran gitulah ya. Ini yang paling gampang, Kalian kan belajar Quran dari kecil. Kalian juga mungkin sedikit belajar bahasa Arab kan ya? Ya. Coba kalau baca di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama gimana? Qul huwallahu ahad. Di situ ada kata ganti laki-laki nggak? Huwa. Mereka bertanya, apakah Allah laki-laki? Jawabnya gimana? Itu sama seperti ada dalam Bible. Bukan, kalau yang lain lagi. Tapi coba silakan. Bisa jawabnya gimana? Bismillah. Yang mereka perkarakan, di situ ada kata ganti laki-laki dan dikonotasikan pada Allah.
Mereka bertanya, pura-pura bego, apakah kalau begitu laki-laki Allahnya gitu. Ya. Ini yang belajar bahasa Arab nih. Ditanya begitu pada diam semua gimana dong? Takut salah. Kita pakai ayat yang keempat buat menjawab. Ya sudah, kenapa takut? Ini kan Allah Lam yakun lahu kufuwan. Ada walam yakulahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Jadi kan nggak mungkin dia laki-laki atau perempuan. Karena kalau dia laki-laki berarti serupa dengan makhluknya. Gitu kan? Itu udah. Simple. Tapi itu bisa jadi serangan buat orang-orang Islam yang mungkin nggak paham. Ya itu sih sambil lalu dulu lah. Berikutnya, ada begini. Di kitab mereka, itu kan ada ayat Yohanes 14 ayat 6. Apa katanya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sedangkan mereka bertanya, kamu orang Islam tiap hari kalau sholat bacanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan gitu. Kamu tiap hari minta ditunjuki jalan yang lurus. Sedangkan di kitab kami sudah ketahuan jelas Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gimana kalau digituin? Coba dong, jawab dong. Sekali-sekali dong. Apapun yang kalian pikirkan silakan keluarin, nggak apa-apa. Tentang tuduhan atau pelintiran seperti itu gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya. Oke, itu mungkin bisa, tapi nggak telak gitu. Iya. Nggak telaknya kenapa? Ya itu kan kata Kalian. Quran kamu sendiri. Iya, betul. Tapi kan kamu setiap hari minta ditunjuki jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Nah, ini kitab kami udah ada. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jawabannya yang paling telak itu adalah di Quran surat Maryam ayat ke-36. Coba baca. Itu yang paling telak di situ. Ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya antara jalan lurus dan jalan kebenaran dan hidup. Sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi kalau mau dicocokkan konteksnya, silakan dibaca. Quran surat Maryam ayat ke-36. Hadza siratul mustaqim. Berarti kalau kita sholat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqimnya itu apa buat kita? Apa? Senantiasa apa? Tadi coba tolong dibaca yang sesungguhnya Ibadah kepadanya. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia kan? Fa'budu. Haza siratum mustaqim. Berarti jalan yang lurus itu apa? Menyembah Allah. Itu jalan yang lurus. Itu maksudnya. Ada nggak hubungannya dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu? Nggak ada hubungannya. Ya, sebenarnya kalau haza siratul mustaqim itu ada beberapa yang di dalam Quran, kurang lebih ada 5 ayat ya. Kalau mau catat boleh, nanti saya kasih. Tadi di Quran surat Maryam 36. Ada juga di Quran surat Ali Imran ayat ke-51. Ini bahasanya kurang lebih sama. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Isinya sama. 151, Quran surat Al Imran 51. Yang ketiga Quran surat Yasin ayat ke-61. Kalau ini pesan daripada Allah Subhanahu wa taala nih. Yang Quran surat Yasin. Apa bacanya? Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Di sini Allah memerintahkan hendaklah kamu menyembah aku. Dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala inilah jalan yang lurus. Jelas nggak? Jelas banget. Ya. Berikutnya dari Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-61 dan 64. Nah, yang 61 pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yang 64 ini mengisahkan Nabi Isa juga, bahasanya kurang lebih sama juga.
Yang 61, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Aku ini siapa? Allah. Nah ini juga sering dipakai oleh orang Kristen yang mengatakan bahwa itu Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Berarti Isa tahu hari kiamat. Ikutilah aku, katanya ikutilah Nabi Isa katanya. Ini sering dipakai nih ayat ini nih. Ya. Orang kalau yang nggak paham struktur bahasa Arab di dalam Quran, mereka akan bilang oh iya. Gitu. Ikuti Nabi Isa yang tahu hari kiamat. Padahal ikutilah aku, akunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Ya. 61 dan 64. Kalau yang 64 tadi sama dengan cerita yang di Quran surat Ali Imran 51 dan Maryam ayat ke-36. Oke. Mau dicatat silakan. Cukup? Tutup dulu toh. Oke, berikutnya. Mereka juga sering bilang bahwa Nabi Isa itu di dalam Quran kalian itu disebut sebagai orang yang terkemuka, nggak cuma di dunia, tapi di akhirat. Quran surat Ali Imran ayat 45. Tolong bacain. Quran surat Ali Imran ayat 45. Tolong bacain pakai mic. Kalau mau cepet terjemahannya aja langsung. Terjemahannya aja. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tuh, seorang terkemuka, itu. Nabi Isa kan ini kan? Ya. Tuh, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba, mereka bertanya, ada nggak Nabi kalian yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Bahkan Nabi Ibrahim disebut kekasih Allah. Ya kekasih Allah, tapi kan nggak terkemuka. Yang mereka minta di sini terkemuka. Gitu. Tapi yang terkemuka belum tentu Tuhan ya. Nah, kita bisa memancing dengan cara bertanya begini. Kalau ada kata orang, ada orang disebut terkenal. Apakah dia paling terkenal? Belum tentu. Apalagi ya? Kalau ada orang yang namanya terhormat. Ada kan terhormat? Ada. Apakah dia yang paling terhormat? Belum. Belum tentu. Nah, begitu juga dengan terkemuka. Apakah dia orang yang paling terkemuka? Belum. Jadi kata ter itu belum tentu yang paling gitu ya. Itu hanya dari sisi bahasa lah kita. Tapi yang mereka tekankan adalah satu terkemuka, yang kedua di dunia dan Di akhirat. Mereka bertanya, coba siapa nabi kamu dah disebutkan terkemuka di dunia dan akhirat. Jawabnya gimana? Sebenarnya dari ayat berikut dari kalimat berikutnya gampang. Serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Termasuk orang-orang. Berarti ada orang lain. Berarti ada orang lain. Siapa? Nabi. Nah, minta dong ayatnya yang dibilang terkemuka. Nah, kita harus tahu begini. Kalau kata terkemuka ini kan terjemahan. Terjemahan itu kan pilihan kata-kata. Pilihan kata-kata yang menerjemahkan. Bahasa aslinya apa? Wajihan. Sekarang buka Quran surat Al-Ahzab. Quran surat ke-33. Ayat 69. Tolong bacain Arabnya. Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya La ayyuhalladzina takunu. kallazina
adzau Musa Nabi siapa nih? fabarra'ahullahu mimma qalu. Nabi Musa Wa kana alaihissalam. indallahi wajiha. Ada nggak kata wajihannya? Ada Ada. Nabi Musa alaihissalam juga wajihan. Tapi Terhormat. diterjemahkan menjadi apa? terhormat. Terhormat. Yang penting kan sama wajihannya. Nah, gitu. Nah, nanti kalau mereka tanya, mana dunia dan akhiratnya? Jawabannya udah ada di situ, jelas apa? Di sisi Allah. Kalau di sisi Allah itu di mana lagi udah? Masa cuma di dunia doang kalau di sisi Allah? Gitu. Simpel lah jawabannya sebenarnya kan. Ini kalian belajar bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan atau rayuan atau pelintiran ya ayat-ayat Quran. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi jangan sampai kalian hanya dikasih ayat-ayat ditanya seperti itu, apalagi berdasarkan terjemahan, terus kalian langsung goyang gimana gitu. Itu yang cemen banget gitu loh. Ya. Oke. Lanjut. Sekarang mungkin saya sudah pernah bahas kali ya, mungkin ya. Buka Quran surat Maryam ayat ke-28. Tolong bacain. 28. Arabnya. Ya, biar kalian tahu permasalahannya apa gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai mic dong. Iya, pakai ini kok. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawi. Kecil tulisan. Abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya dan ibumu bukan pula seorang pezina. Dah kok. Ya. Di situ kan Maryam sedang sedang dituduh berzina karena punya anak Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Maryam di situ disebutnya sebagai ya ukhta Harun. Ukhta itu memang bisa diterjemahkan menjadi saudara perempuan, bisa. Tapi apakah benar Maryam ini punya saudara laki-laki yang bernama Harun? Belum tentu. Ada ya, ada tafsir yang mengatakan bahwa memang Maryam punya saudara laki-laki bernama Harun, ada. Tapi tidak begitu populer. Tapi ada juga hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi bernama Mughirah. Mughirah ini pergi ke daerahnya orang Nasrani di Najran, sekarang Yaman ya. Di Najran itu sahabat Nabi itu ditanya sama orang-orang Nasrani pada waktu itu, mengapa dalam Qur'anmu Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka ini siapa? Antara Maryam dan Harun. Siapa Harun? Abangnya Nabi Musa. Jarak mereka jauh sekali gitu. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab, tapi ketika dia pulang bertemu Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa sudah kebiasaan Bani Israel menyebut orang dengan menyebut orang-orang soleh sebelumnya. Itu ada di hadis riwayat Ahmad. Berarti yang di dalam hadis itu yang dimaksud Harun adalah siapa? Nabi Harun, yaitu abangnya Nabi Musa. Orang-orang soleh. Ya Nabi Harun kalau di Quran kan orang soleh. Kalau di Bible bikin patung sapi buat disembah. Ya. Itu jawaban yang udah paling simpel gitu. Oke, sekarang kita buktikan. Apakah bisa apakah benar bahwa Maryam itu keturunan daripada Nabi Harun? Kita lihat di Bible, Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Ya, terus apa? Ayat ke-5. Ya, tolong bacain. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Perhatikan, di situ ada imam bernama Zakaria, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Perhatiin ya ini ya. Habis ini ada ayat begini.
Kalau nggak salah di ayat 35. Nah, di sini kan ceritanya malaikat Gabriel menemui Maria tentang kelahiran Yesus, ya kan? Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Diceritakan di sini, kata Maria kan begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan, perhatiin, dan sesungguhnya Elisabeth, nah Elisabeth itu tadi yang istrinya Zakaria, sanakmu itu, kata malaikat kepada Maria, Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kalau Maria sanaknya Elisabeth, sedangkan Elisabeth keturunan Harun, berarti Maria kira-kira keturunan Harun bukan? Iya. Jadi kalau kembali lagi kepada bangsa Semitik atau bangsa Semit gitu lah, yang disebut dengan saudara perempuan atau anak tapi orang yang sudah lama hidupnya sebelum kita, itu artinya apa? Keturunan gitu artinya. Ya, kalau nggak salah juga ada di Lukas 10 kalau nggak salah. Lukas 10. Kalau nggak salah tuh Yesus juga mengatakan pada Tadeus gitu, tentang seorang yang anak Abraham. Gimana ya? Sebentar. Anak Abraham. Nih. Lukas 19 nih, sorry. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Yesus yang ngomong dianggapnya. Yesus yang ngomong, orang ini pun anak Abraham. Apakah yang dimaksud Yesus itu benar-benar anak kandung Abraham? Tidak. Ya bukan lah, keturunan gitu maksudnya. Oke. Yesus juga mengatakan pada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak gitu. Apakah orang Farisi itu anak ular gitu? Ya bukan, itu hanya sebutan gitu. Ya. Yesus juga disebut anak Daud. Apakah Yesus anak kandung Daud? Ya bukan. Itu hanya sebutan, keturunan Daud. Dianggapnya begitu. Jadi kalau disebut Harun, saudara perempuan Harun, ya artinya itu adalah keturunan Nabi Harun. Ya. Tutup toh. Cukup jelas ya. Buka Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. Tolong bacain. Nah, ini sering dibacain. Ini, iya, betul. Ya kan? Sama Arabnya kok. Ya, kalau bisa Arabnya. Tapi lagamnya jangan. Kan ini yang dibaca ketika Jumatan kan? Enggak. Bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Oke. Di situ terjemahan bahasa Indonesianya tetap menggunakan kata bersolawat, ya kan, bersolawat. Yang berselawat siapa nih? Allah nih. Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Mereka bertanya, solawat itu kata dasarnya apa? Solat. Solat artinya apa? Berdoa. Kalau Allah berselawat untuk Nabi, Allah berdoa pada siapa? Ini mereka yang bertanya. Mereka bertanya begitu, sholawat itu kata dasarnya apa? Sholat. Sholat artinya apa? Doa. Kalau Allah bersolawat artinya Allah berdoa kepada siapa? Nah, betul. Betul. Jadi, kenapa juga yang menerjemahkan kok tidak menerjemahkan Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi? Kenapa? Nggak bisa, karena
kata sholawat sendiri, walaupun kata dasarnya sholat yang artinya literalnya berdoa, tapi dalam bahasa Arab itu kan karena memang sangat kaya kosakatanya. Kata sholawat itu artinya bisa berbeda tergantung siapa yang melakukan. Ya, kalau Allah yang bersolawat, itu berarti Allah bukan sedang berdoa kepada siapa, tapi Allah sedang memuji, memberi rahmat. Gitu. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya praise, ya, P-R-A-I-S-E, praise, memuji, atau bless, merahmati. Bukan pray, P-R-A-Y gitu. Masalahnya ada orang orientalis, tahu orientalis? Orang-orang Eropa yang belajar tentang ketimuran termasuk agamanya. Ada seorang orientalis yang bernama E.H. Palmer menerjemahkan Quran. Untuk ayat ini dia menerjemahkannya dengan pray. Nah, itu salah. Dan yang menerjemahkan dengan pray dalam bahasa Inggris cuman dia. Orang-orang lain yang menerjemahkan itu, ayat itu, tidak ada yang menerjemahkan kata pray. Semuanya menerjemahkan dengan kata praise, memuji gitu maksudnya. Ya. Kalau Allah yang bersolawat artinya Allah memuji atau memberi rahmat. Kalau malaikat yang bersolawat artinya apa? Memohon ampun. Memohon ampun. Kalau kita manusia yang bersolawat artinya apa? Berdoa agar Nabi Muhammad diberikan Kemuliaan. kemuliaannya. Tapi kita sudah dijanjikan sama Allah nih, kalau kita yang bersolawat untuk Nabi, kita dapat kebaikan nggak, dibalas nggak? Dibalas. Berarti kalau kita bersolawat, sebenarnya kita lagi nyari kebaikan buat siapa? Buat kita. Buat kita. Itu bedanya. Ya. Nih di sini malah dijelaskan tuh. Solawat dari Allah SWT berarti memberi rahmat. Dari malaikat berarti memohonkan ampunan. Dan dari orang-orang mukmin berarti berdoa akan diberi rahmat seperti dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya? Jadi kalau ada tuduhan seperti itu gampang jawabnya. Sebenarnya saya suka menjawab itu pertama-tama dengan pertanyaan pancingan dulu. Kalau dia memelintir arti sholawat doa, terus Allah berdoa kepada siapa, saya tanya dulu, ini kenapa terjemahnya tetap sholawat ya? Kenapa bukan jadi berdoa gitu? Gitu. Mereka juga nanti pasti akan bingung jawabnya. Oke, berikutnya. Quran surat Ali Imran yang kalimatullah itu di mana ya? Ali Imran kalau nggak salah. STTI kalimatullah. Bentar. Oh iya. Karena kan gini, karena kan mereka baca di kitab mereka, Yesus itu kan sebagai firman Allah yang jadi manusia. Jadi mereka mengais-ngais Quran yang ada kata-kata kalimatullah, dianggap itulah bukti bahwa Yesus itu firman Allah yang jadi manusia gitu. Bentar ya. Sebentar ya. Quran surat An-Nisa 171. Coba tolong bacain. Ini Mike Tyson. Ya, ahlal kita bila terlalu pilih. Baca. Udah aku baca ya.
Semua? Panjang, agak panjang ya. Gak apa-apa. Kalimat tuh. Nah, sampai kalimat tuh aja. Baca semua itu kok. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ay yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Ada dua istilah yang diangkat sama yang menyerang Quran ya. Yang pertama di sini ada kalimatu, yang kedua ada kata ruhum min, ruh ya. Yep. Jadi mereka bilang, tuh Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah, dia juga sebagai ruhullah gitu. Karena dia kalimatullah, dia ruhullah, nah itulah bukti bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan atau punya sifat ilahi. Karena di kitab mereka Yesus disebut sebagai firman yang jadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1 dan Yohanes 1:14. Mereka pakai ayat ini bilang bahwa Yesus itulah kalimatullah. Nah itulah Nabi Isa, makanya Yesus Tuhan. Gimana jawabnya? Ayo, setelahnya menjawab jangan kamu mengatakan gitu tidak. Itu jawabannya ayat setelah itu. Di situ oke. Tapi bisa nggak kita jelaskan kalimatullah dan ruhullah itu artinya apa sebenarnya? Kalimat tuh itu Kun fayakun. Kun fayakun. Jadi Allah SWT menyebut Nabi Isa sebagai sebutan kalimatullah, itu artinya sebenarnya Allah menciptakan Nabi Isa hanya dengan kalimatnya. Ada ayat semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan diciptakan dengan kun fayakun. Itu sebenarnya. Kalau ruhullah gimana? Apakah Isa tuh karena disebut ruhullah tuh berarti Isa tuh Allah sendiri? Ya bukan. Artinya ruh yang ditiupkan ke dalam jasadnya Nabi Isa itu adalah ruh yang berasal dari Allah, ciptaan Allah. Kalau mereka menggunakan standar seperti itu, ruhullah, kalimatullah dianggap sebagai Allah, tanya, kalau Saifullah itu Baitullah. Allah bukan? Baitullah Allah bukan? Kalau Abdullah Allah bukan? Nah, gitu. Apakah Allah rumah itu? Ya bukanlah. Simple, gitu ya. Simple. Jangan dipelintir. Nah, jadi orang-orang yang melintir seperti itu, karena mereka mau cocokkan dengan kitab mereka menggunakan kalimat seperti itu, sedangkan mereka tidak tahu kaidah bahasa Arab. Gitu. Saya juga bukan ahli bahasa Arab ya, tapi ya paling tidak kita tahulah masa Baitullah mau disebut Allah gitu kan. Ya. Nanti ada unta Allah, jadi apa sih? Apakah Allah juga unta? Oke, sekarang buka Quran surat At-Tariq. Ya, At-Tariq. Ayat 5 sampai ke 7. Ayat 5 sampai 7. Nah, tolong bacain terjemahnya aja. Tapi kalau bahasa Arabnya juga boleh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma Pakai mic nggak? pakai kok. Oh iya, terus. Sampai ayat berapa? Sampai 7. Oh, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Artikan. Oh, artinya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar di antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Mereka bertanya, emangnya air mani keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi?
Jawab nih. Jawabnya? Oh, tuyul. Nanti mereka bilang, salah nih Quran nih. Secara sains salah. Mana ada air mani keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi? Gimana jawabnya? Air mani yang terpancar. Iya. Yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Salah dong berarti dong. Bantah dong. Jawab dong. Intinya kalau manusia itu berasal dari sesuatu yang lemah, Terus? lemah dan sederhana. Oke, terus? Terus apa? Jangan lupa ya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan konteksnya ya. Ini lagi ngomongin apa? Coba kalian jawab. Hah? Iya. Yang ditanya, emang bener air mani keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi? Itu pertanyaannya. Berarti secara sains Quran salah dong. Mana ada air mani keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi? Tahu tulang sulbi tahu kan? Ya, tulang punggung atau lutut. Tulang ekor. Kok tulang punggung? Hah? Oke, tulisannya punggung, tapi sebenarnya maksudnya yang paling bawah, yang di ekor. Keluarga bukan? Itu dan taroib. Bagian tubuh manusia secara umum di antara punggung dan dada. Ya, tapi bener apa enggak? Emang air mani keluar dari situ? Nah, bacakan tafsir. Oke, jadi kalian kan fokusnya dengan pertanyaan kan? Ya. Nah, sekarang kita harus fokus dulu dari ayat 5 dulu. Ayat 5 coba. Lagi ngomongin apa di sini? Penciptaan manusia. Iya, yang harus memperhatikan siapa kan manusia. Berarti ayat 5 kan sedang minta manusianya yang memperhatikan kan? Lagi ngomongin manusia nih. Ayat 6-nya juga ngomongin manusia kan? Dia itu siapa? Manusia. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Terus di sini tahu-tahu ada kata yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Perhatikan, di situ ada kata bahasa Arabnya apa? Yakhruju. Yang ruju yang keluar ya. Coba kita tes. Kalau kata yahruju, memang itu yahruju hanya kata keterangan yang keluar ya. Bisa yang keluar bisa apa aja. Tapi kita coba cek di Quran, kata yahruju. Coba buka di Quran surat Al-Hajj kayaknya. Al-Hajj ayat 5. Coba kita buka dulu. Ya, penciptaan manusia. Perhatikan di ayat itu ada kata nukhrijukum. Artinya apa? Kami keluarkan kamu. Sebagai apa? Sebagai bayi. Berarti yang keluar apa? Manusia. Ya manusia ya kan? Karena ada kata nukhrijukum itu dari atas, kata dasar juga yahruju. Nanti ada lagi Quran surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78. Apa di situ? Akhrojakum juga katanya kan yahruju kan? Allah mengeluarkan siapa? Kamu manusia dari perut ibumu. Oke. Nanti ada lagi Quran surat Al-Maidah ayat 22. Coba. Ada nggak kata yakhruju? Minha. Siapa yang keluar? Yang keluar apa? Mereka. Mereka manusia bukan? Manusia kan? Buka lagi Quran surat atau Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-37. Yuriduna ay
Yahruju. Yang keluar apa? Mereka juga. Manusia juga kan? Ya. Ada lagi di Quran surat As-Sajdah ayat ke-20. Sajadah 20. Ada kan? Yahruju minha. Manusia lagi bukan? Manusia lagi. Quran surat Al-Qamar ayat ke-7. Qamar. Ayat ke-7. Yahrujuna lagi. Yang keluar siapa? Manusia lagi. Cukup nggak? Atau mau lagi? Quran surat Al-Hasyr ayat kedua. Ada nggak yahrujunya? Nah. Yang keluar? Orang juga, manusia juga ya. Ada lagi yang ayat ke-12-nya, Quran surat yang sama Al-Hasyr. Yahrujuna. Ada kan? Manusia juga yang keluar. Ada lagi Quran surat Al-Baqarah 257. Oke. Yang dikeluarkan apa? Manusia. Oke. Dari sekian banyak contoh ayat-ayat yang tadi kita baca, banyak kata yahruju, yang kata dasar yahruju menunjukkan atau menjelaskan bahwa yang keluar itu manusia gitu. Kenapa kok mereka berpikir yang keluar itu air mani gitu. Maksudnya ya. Jadi kalau ayat 5 lagi ngomongin manusia, hendaklah kamu memperhatikan dari apa kamu diciptakan. Yang kedua, manusia, kamu diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang ketujuh apa? Yahruju, yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Yang keluar apanya? Manusianya. Bayi sebelum lahir posisinya di mana? Di rahim. Ketika sudah siap lahir, bayi itu ada di antara tulang dada dan tulang sulbi ibunya nggak? Betul? Jadi ayat 5 ngomongin manusia, ayat 6 ngomongin manusia, ayat 7 juga sebenarnya ngomongin manusia. Sekarang baca ayat 8-nya. Baca ayat 8-nya. Ngomongin siapa lagi? Ngomongin manusia lagi kan? Nah, jadi sebenarnya ayat 5, 6, 7, 8 ini semuanya satu konteks lagi ngomongin manusia. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Dia dikeluarkan dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Ini ngomongin manusia semua nih. Gitu. Ya, jadi simpel sebenarnya jawabannya. That simple. Cuman mereka menuduhnya dengan alasan yang mungkin, oh itu yang keluar air mani dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kata siapa? Gitu. Ya, karena sekali lagi dalam bahasa Arab kaidahnya mungkin berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Kita sampai maghrib ya sekalian ya. Nanti ada lagi di simple nih sih sebenarnya nih. Quran surat Maryam ayat ke-33. Coba. Langsung. Disuruh baca sama kamu nggak ada yang mau. Husnul mau baca pakai irama kok. Boleh. Boleh kan, Kak? Boleh. Cepat lah. Silakan. Bacain dong. Mana yang pegang mic? Bacain dong.
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma 19, amutu wa yawma 3. ub'atsu hayya. Masya Allah. Oh la la la. Hah? Oh la Bareng-bareng baru berani katanya. Udah nggak usah pakai irama dah, bacain. Mana yang bacain? Pakai mic. Udah kok. Udah tadi. Oh, udah. Udah. Terjemahnya udah. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan. Nah, perhatikan. Misionaris akan memelintir arti ayat ini dengan mengatakan apa? Tuh, lihat. Nabi Isa sudah lahir, sudah wafat, dan sudah bangkit. Nah, berarti benar di Bible. Sudah lahir, sudah wafat di salib, sudah dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi dia tidak bacanya 30. Masya Allah. Apa gimana bunyinya? Qala inni abdullah. Oke, kalau 30 kan itu penegasan bahwa Nabi Isa alaihissalam kan mengaku sebenarnya dia hanya seorang hamba Allah nih. Tapi ada satu ayat yang mirip dengan ayat ini yang bisa nampol. Apa tuh kok? Apa tuh? Mereka menggunakan ayat ini mengatakan bahwa tuh Nabi Isa kan sudah wafat, sudah dibangkitkan. Kan sama dengan Bible kita. Nah, berarti harus percaya bahwa Yesus sudah mati disalib gitu. Maryam 15. Maryam 15. Nah, ini tafsirnya sebenarnya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam berdoa semoga beliau diberi kesejahteraan pada dia lahir, pada hari dia wafat. Kapan? Kapan wafatnya? Kapan? Nanti setelah turun. Datang lagi. Iya, ya. Ya, jadi yang dimaksud hari wafatku itu nanti ketika Nabi Isa alaihissalam sudah datang lagi. Dan dibangkitkan kapan? Ya nanti pada hari kebangkitan gitu. Oke. Sekarang ini kan itu 33 nih tentang Nabi Isa nih yang disebut dengan hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mereka pakai ayat ini untuk mencoba membenarkan bahwa di dalam Bible mereka Yesus sudah mati, sudah wafat, sudah dibangkitkan sama dengan Quran gitu kan. Kita kasih ayat 15. Betul. Nah, kalau ayat 15 ini buat siapa? Nabi Yahya. Nah, Masya Allah. Itu ada namanya beliau. apakah mereka berani mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya sudah bangkit? Di dalam kitab mereka apakah ada? Tidak. Nah, ini yang nampol maksud saya. Mantap. Maryam 33. Ya, jadi kalau mereka mencoba cocokologi Yesus di dalam Quran dengan mengatakan Yesus sudah bangkit, apakah mereka berani mengatakan dalam kitab mereka Yohanes Pembaptis sudah bangkit? Itu. Betul. Ya, udah azan ya? Hah? Siapa yang buka puasa? Masya Allah. Keren. Wah, dari tadi saya minum kopi di depan gini gimana? Aman kok. Ini ngomong-ngomong kopinya dari 7 Billion nih. Weh. Promo dikit. Cakep tumblernya kok. Beli kopinya gratis tumbler. Iya. Kalau beli kopinya banyak. Beli di mana kok? Ini 7 Billion. Shopee. Nah, apa sih di Depok ya? Di Depok. Alamatnya yang tahu Melisa tuh. Udah azan ya? Udah. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Sebenarnya masih banyak. Ya, sebenarnya masih banyak. Nanti kalau pertemuan berikutnya masih ada waktu kita bahas lagi ya. Atau kalau ada pertanyaan di grup WhatsApp silakan. Boleh ya. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan
yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donditan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.